Halo Sobat Insan, bertemu lagi bersama Insan Gading, insan yang kuat, yang berusaha untuk keluar dari kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang generasi sandwich. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang definisi kaya yang belum banyak orang tahu. Jadi banyak banget orang yang masih salah mendefinisikan apa sih kaya itu. Kalau menurut kamu sendiri, kaya itu apa sih? Jadi kaya itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengelola aset. Aset itu ada banyak hal. Aset ada aset lancar, aset tetap. Aset lancar itu contoh simpelnya itu uang. Dan aset tetap itu bisa tanah, kebun, sawah, bangunan, ruko, itu aset tetap. Dan definisi kaya yang sesungguhnya itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola asetnya, mempertahankan aset, dan meningkatkan aset. Jadi buat kamu yang posisinya miskin, nggak punya uang, nggak punya kekayaan, ya sabar. Nggak canda. Maksudnya gini, cara punya aset, kalau kamu belum punya apa-apa posisinya saat ini, satu-satunya cara adalah dengan bekerja. Dengan bekerja, kamu akan punya aset. Aset lancar berupa uang. Dan kalau kamu bekerja, begitu dapat gaji 1 juta, lalu bulan ini habis, bulan depan cari lagi 1 juta, besok habis lagi, besok cari 5 juta, besoknya habis lagi, ya kamu nggak bakal punya aset-aset, nggak bakal jadi orang kaya, dan kamu akan tetap berada dalam kemiskinan struktural. Jadi buat kamu yang pengen kaya, pastikan kamu memiliki sebuah aset. Kalau misalkan kamu posisinya belum punya apa-apa, tadi carilah aset. Yang paling mudah adalah dengan bekerja. Ketika kamu sudah bekerja dan punya aset lancar uang itu, pastikan kamu menabung, menyisihkan berapapun nominalnya setiap kali pendapatan. Misalkan kamu gajian 1 juta, tabung 100.000. Nggak bisa 100.000, tabung 50.000. Nggak bisa 50.000, tabung 10.000. Nggak bisa, tabung 100 perak. Sampai segitunya. Karena dengan kamu menabung, artinya kamu secara perlahan, secara bertahap, kamu akan menambah aset yang kamu miliki. Bulan ini kamu menabung 100.000, kamu artinya punya aset tuh 100.000. Bulan depan nambah 100.000 jadi 200.000, kamu jadi punya aset 200.000. Sampai 1 tahun kamu punya 1.200.000, itulah aset yang kamu miliki. Tapi beda halnya ketika kamu menabung, kamu udah punya 1 juta, akhirnya buat beli HP, kamu punya 2 juta, akhirnya buat beli yang lain, ya sama aja bohong. Aset kamu kembali ke nol lagi. Jadi buat kamu yang pengen jadi orang kaya, itu bukan soal seberapa banyak harta yang kamu miliki, tapi seberapa banyak pemahaman kamu tentang definisi kaya itu sendiri. Jadi buat kamu yang berada dalam kemiskinan struktural, apalagi buat kamu yang termasuk dalam generasi sandwich, kamu juga bisa jadi orang kaya selama pola pikir kamu, pola pikir orang, selama pola pikir kamu, pola pikir orang kaya. Yang dimaksud dengan orang kaya ya tadi itu, pastikan kamu menyisihkan setiap penghasilan yang kamu miliki, sehingga secara tidak langsung aset yang kamu miliki akan bertambah setiap bulan, setiap tahun. Bulan ini punya 1 juta, bulan depan punya 2 juta, tahun depan punya 5 juta, 20 tahun ke depan punya 100 juta, dan 25 tahun ke depan kamu punya 150 juta. Artinya aset kamu bertambah, dan kamu udah punya 150 juta, banyak kan duitmu? Kamu bisa berinvestasi ke yang lain. Dan setelah kamu sudah belajar menabung, belajar mempertahankan aset lancar, dari 1 juta ke 2 juta, 5 juta, 10 juta, sampai ratusan juta, nggak perlu sampai ke ratusan juta. Ketika kamu udah punya tabungan sampai 10 juta lah, 10 juta ke atas, artinya itu udah termasuk dana mendesak, kebutuhan mendesak lainnya. Kamu kalau udah pada tahap itu, kamu bisa mulai belajar
kamu bisa mulai belajar mengembangkan aset yang kamu miliki. Caranya gimana? Cara paling gampang di depositoin. Dengan deposito, kamu bisa menambah penambahan aset secara tanpa kamu sadari. Misalkan dari 10 juta lah ya. Kamu deposito 10 juta. Itu per tahun bisa dapat misal 500.000. Itu duit nganggur, nambah tuh duit. Bang, deposito mah lama kemakan sama inflasi. Oke, nggak perlu berpikir inflasi apalah dulu. Buat kita yang dalam kemiskinan struktural, nanti dulu, belum ke situ ranahnya. Belajar nabung dulu. Nabung udah bisa, deposito. Deposito misalkan terlalu kecil nih uangnya, feedbacknya. Pelan-pelan kamu belajar berbisnis. Daganglah, dagang apa? Nyediain warung di rumah atau apalah. Atau misalkan dagang online, ataupun apa yang sifatnya bisa menambah penghasilan kamu. Ketika kamu sudah punya penghasilan pokok dan kamu sudah punya tabungan 10 juta, saatnya kamu berpikir 10 juta ini gimana caranya biar bisa jadi 11 juta atau 12 atau 15 juta. Cara paling gampang, kamu bisa beli kambing. Beli kambing harga 1 juta, udah gede 2 juta dijual tahun depan. Tahun depan gak sadar uangmu jadi 2 juta. Kalau 10 juta, tahun depan jadi 15 juta. Kambing, sapi itu yang paling simpel dan sederhana. Potensi gagalnya cukup kecil ya kalau masih skalanya 1-2. Tapi poinnya adalah uang kamu, aset kamu jadi bertambah. Kalau kamu udah belajar nih ngembangin uang 10 juta jadi 11 juta, secara perlahan nanti aset kamu akan bertambah sampai ke puluhan juta. Kalau udah ke puluhan juta, kamu udah bisa berbisnis ke level yang lebih besar dikit. Jangan besar banget, besar dikit dulu. Yang penting kuncinya adalah konsisten aja dulu. Kalau misalkan kamu udah punya tabungan, udah bisa menambah penghasilan selain penghasilan pokok, 10 tahun, 20 tahun tidak menutup kemungkinan kamu akan menjadi orang kaya. Karena kuncinya adalah bisa menahan diri antara kebutuhan dan keinginan. Yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa orang miskin itu begitu dapat langsung bingung buat beli apa nih. Punya duit 10 juta beli apa ya? Punya duit 20 juta beli apa ya? Tapi kalau orang mental kaya itu bisa menahan diri. Punya 1 juta disimpan, 2 juta, 5 juta disimpan. Kalau udah punya kemampuan menahan diri atas keinginan, bisa menyimpan dalam tabungan, baru ke level selanjutnya adalah belajar bagaimana cara menghasilkan uang dari 1 juta jadi 1 juta 100, dari 10 juta jadi 15 juta. Itu jenjang kedua setelah belajar nabung. Setelah itu kembangkan usaha lebih besar sehingga kamu punya penghasilan nggak cuma dari satu wadah aja. Dengan pemahaman gini dapat kita simpulkan, orang kaya itu bukan tentang uangnya banyak. Orang yang punya uang banyak, kalau misalkan mentalnya miskin, juga bakal habis uang itu. Misal si Budi, jangan Budi lah, Budi terkenal baik kan ya di sekolah. Misal si Bemon, si Doni, misal si Doni itu posisinya miskin, dikasih uang 100 juta, ya habis buat beli motor, buat beli kulkas, buat beli ini itu, habis. Tapi si Budi itu cuma punya uang 100.000 setiap bulan, tapi dia nabung 10.000 sampai dia akhirnya punya uang 500.000 buat modal usaha, 200-nya 300-nya buat dana darurat. Akhirnya 200 jadi 500.000, 500 jadi 1 juta, 1 juta jadi 5 juta, dan itu bertahap.
lama-lama yang punya uang 100.000 bisa jadi kaya karena memang dia dasarnya punya mindset orang kaya. Tapi kalau orang punya mindset miskin, walaupun punya uang 10 juta, 100 juta, bakal tetap miskin. Itulah definisi kaya dan miskin. Kaya miskin itu bukan soal nominal yang dimiliki, harta yang dimiliki. Kaya miskin itu soal kemampuan seseorang dalam mengelola aset yang dimiliki, baik itu uang, harta, kekayaan, tanah, dan lain sebagainya. Jadi walaupun kamu dalam kemiskinan struktural, pastikan pertama kamu punya penghasilan terlebih dahulu. Jika sudah punya penghasilan, selanjutnya kamu belajar menyisihkan uangmu, belajar nabung. Kalau udah nabung jangan dipakai, itu uang tabungan, biarin. Belajar gak tergoda oleh nominal di saldo rekening. Kalau kamu punya 5 juta aja tergoda pengen beli ini itu, kamu punya saldo 1 miliar, bisa jadi juga kamu bakal tergoda beli ini itu, yang ujung-ujungnya bakal habis juga duit itu. Kalau udah punya kemampuan menahan diri untuk tidak tergoda dengan saldo di rekening, punya kebiasaan menabung, menahan diri antara kebutuhan dan keinginan, baru kamu belajar bagaimana cara menghasilkan uang, mengembangkan uang yang jadi dari 5 juta menjadi 6 juta, 10 juta jadi 12 juta, seperti itu. Buat kamu yang generasi sandwich, tetap semangat, berapapun nominalnya, berapapun pengeluaranmu, pastikan menyisihkan uang dari penghasilanmu. Entah itu 500.000, 400, 100, bahkan 1.000 perak, pastikan kamu menyisihkan setiap penghasilan yang kamu terima. Sekian dulu pembahasan, dan terima kasih buat kamu yang udah subscribe channel ini. Tulis aja di komentar pengen bahas apa lagi ke depannya. Sampai ketemu di video besok. Bye bye.